ekonomi, terdapat 3 pokok pembahasan dalam video kali ini. Mari kita simak materi apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian sistem pembayaran yang akan dibahas oleh saya, Andi Ainun Najib. Yang kedua yaitu peran bank sentral dalam sistem pembayaran yang akan dibahas oleh saya, Afrida Widi Astuti. Dan yang ketiga yaitu mekanisme sistem pembayaran yang akan dibahas oleh saya, Liasari Huta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, di sini saya Andi Ainun Najib akan menjelaskan tentang pengertian sistem pembayaran. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Pohan, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran nilai tukar. Fungsi dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran dalam suatu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai transmisi kebijakan moneter, dan juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Adapun manfaat sistem pembayaran bagi masyarakat ialah yang pertama, alternatif alat pembayaran non-tunai lebih luas, efisien, praktis, dan aman, mengurangi biaya transaksi, memperluas akses kerja perbankan, dan juga meningkatkan kepastian pembayaran. Yang kedua yaitu peran bank sentral dalam sistem pembayaran yang akan dibahas oleh saya, Afrida Widi Astuti. 2. Peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pembayaran Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, peran dan wewenang Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. 1. Regulator. Dalam hal ini, Bank Indonesia membuat berbagai macam peraturan yang berguna untuk mendukung dari kelancaran pada sistem pembayaran yang dimana telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 2. Perizinan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peranan di dalam melakukan pemberian izin dari berbagai macam pihak yang dimana termasuk ke dalam sebuah pelaksanaan dari sistem pembayaran yang ada. 3. Pengawasan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peranan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai macam bentuk proses di dalam melakukan pembayaran dan juga segala macam bentuk aktivitas
dalam melakukan sistem pembayaran. 4. Operator. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyediakan sebuah layanan dari sistem pembayaran yang dimana adalah bernama Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan juga Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. 5. Fasilitator. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memberikan fasilitas di dalam melakukan pengembangan dari sistem pembayaran yang ada. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai mekanisme sistem pembayaran yang akan dibahas oleh saya, Lia Sari Huta Barat, dan berikut penjelasannya. 3. Mekanisme pembayaran. Terdapat dua mekanisme pembayaran. Yang pertama pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui UU Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, yaitu uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Berikut contoh uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contoh alat pembayaran non-tunai. Yang pertama yaitu kartu kredit. Merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran non-tunai yang menggunakan mekanisme hutang. Yang kedua, kartu debit. Berbeda dengan kartu kredit, kartu debit adalah alat pembayaran non-tunai yang berbasis saldo milik nasabah. Kartu ini diterbitkan oleh pihak bank tempat nasabah menabung rekeningnya. Yang ketiga yaitu cek. Cek merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau nama yang ditunjuk. Cek terbagi menjadi 3 jenis, yakni cek atas nama, cek atas unjuk, dan cek silang. Keempat, billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang kelima, nota kredit. Nota kredit umumnya digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank atau bank lain melalui clearing. Yang keenam, nota debit adalah surat yang diterbitkan untuk menagih nasabah bank atau bank lain melalui clearing. Yang terakhir yaitu e-money atau uang elektronik. Jenis alat pembayaran non-tunai yang satu ini semakin populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Uang elektronik bisa berupa kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Terdapat juga QRIS yaitu Quick Response Code Indonesia Standard yang merupakan standar QR kode untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, server based, dompet elektronik atau mobile banking. Berikut ini terdapat pula animasi yang menjelaskan bagaimana kita dapat menggunakan QR kode QRIS dalam bertransaksi di supermarket. Dalam sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi,
transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik yang bersifat penting dan urgen, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai tiket size lebih besar dari 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSSS. Yang kedua yaitu transaksi retail. Transaksi antara individu dengan nilai tiket size lebih besar dari 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan frekuensi relatif tinggi. Infrastruktur yang digunakan yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Demikianlah penjelasan dari kami yaitu mengenai sistem pembayaran, dimulai dari pengertian sampai kepada peran dan juga kepada mekanisme sistem pembayaran. Akhir kata kami mengucapkan sekian dan terima kasih.